Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Alisa Khadijah, terutama Ibu Ina yang sudah membuat kita bertemu dengan adik-adik yang hari ini dan Bapak Ibu yang datang untuk acara khusus yang selalu kita adakan di bulan Ramadan. Yang terhormat Prof. Najib, Bapak Ibu pengurus ICMI yang hari ini hadir untuk membersamai kita semua. Sekali lagi saya senang sekali hari ini untuk dapat bertemu dan berkumpul karena hari ini tadi ada pesan dari Bapak Ketua Umum ICMI, Bapak Kepala BRIN ya, badan. Ada yang ingat tadi BRIN kepanjangannya apa? Ada yang tahu nggak? BRIN. Ada yang tahu nggak? Kalau yang ada yang tahu BRIN nggak sih? Belum ya? Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu ketuanya Bapak Prof. Harif Satria, Ketua Umum ICMI, dan beliau sebenarnya sangat ingin seperti tahun-tahun sebelumnya bertemu dengan adik-adik semua. Beliau adalah rektor IPB sebelumnya, dan namun hari ini dia berhalangan hadir, jadi saya berkesempatan untuk mewakili beliau untuk menyapa adik-adik semua di hari bulan Ramadan yang sangat mulia ini, di mana kita memasuki hari ke-20, 21, hari 10 hari terakhir bulan ampunan, bulan yang penuh rahmat, yang bagi kita semuanya juga kesempatan yang ditunggu-tunggu ya adik-adik ya. Saya ingat sekali waktu kecil dulu juga kalau bulan Ramadan itu selalu ditunggu, ya enggak? Siapa yang senang ada bulan Ramadan datang? Siapa yang mau bulan Ramadan selama-lamanya? Kenapa pengen bulan Ramadan terus? Ada ya pakai topi, coba. Kenapa pengen bulan Ramadan terus? Ada apa hari ini? Boleh cerita sedikit? Ada mikrofonnya lagi nggak Ibu? Dek, ayo Dek, tolong. Nggak apa-apa sayang, yang pakai topi. Kelihatan mukanya segar, cerah. Seperti Nabi Muhammad juga kan, selalu mukanya tuh cerah, ceria. Ada yang, ya silahkan adek. Ya yang pakai topi. Kenapa bulan Ramadan pengen bertemu dan senang bertemu? Iya. Aduh. Silakan. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Rifat. Rifat. Alhamdulillah, di mana sekolahnya Rifat? Di mana? Di Jakarta Pusat. Oke. Ya di mana tinggalnya di? SD. Oh masih SD kelas? Kelas 6. Alhamdulillah. Iya. Kenapa Rifat paling senang di bulan Ramadan? Ada puasa. Ada puasa. Terus apa yang spesial di bulan puasa? Idul Fitri. Idul Fitri. Terus apa kenapa? Banyak perhatian, banyak sholat ya, banyak apa yang terasa paling senang? Terawih. Banyak Paling- kebersamaan. Oh kebersamaan, alhamdulillah ya. Seperti hari ini juga bertemu ya, semua memberi perhatian dan adik-adik di sini disayang oleh semuanya ya, sehingga mendapat kesempatan untuk dapat berkumpul hari ini, dan mungkin mudah-mudahan pertemuan hari ini menginspirasi adik-adik untuk lebih tekun lagi belajar. Belajar Al-Quran, belajar agama, belajar di sekolah, melakukan tugas-tugas, berlatih yang sungguh-sungguh, karena ini semua yang akan mengantarkan kita menuju apa Rifat? Kalau orang yang suka belajar itu apa keuntungannya Rifat? Sukses. Alhamdulillah, apa itu sukses ya? Berhasil Berhasil menjadi yang lebih baik. menjadi yang baik, itu bagus sekali. Menjadi yang terbaik itu kalau orang sekarang zaman now bilangnya apa? Menjadi the best version of yourself gitu ya. Kita semua kan manusia, punya tangan, punya kaki, punya mata, lengkap diberikan Allah, cantik, ganteng seperti ini semuanya. Dan bagaimana memanfaatkan itu untuk menjadi lebih baik, lebih bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi
kita harus membantu diri kita sendiri dulu untuk mencapai cita-cita kita, sehingga nanti bisa apa Dek? Bisa membantu orang lain juga ya. Jadi semua kita saling membantu. Pintar sekali ya. Jadi Rifat, balik lagi, kita pengen balik ke bulan Ramadan lagi tahun depan. Apa sekarang dulu nih 10 hari apa yang akan dilakukan oleh Rifat? Apa nih? Banyak baca Quran. Baca Quran. Sekarang udah berapa nak tamatnya? Belum. Baru oh iya baru kelas 6 ya. Udah hafal apa aja di Al-Quran? Surat apa yang hafal? Nggak kedengeran? Ad-Duha, oke. Yang lebih susah lagi apa yang bisa? Nggak tahu itu. Baru itu ya, baru kelas 6 SD ya. Tepuk tangan dulu adik-adik buat Rifat. Iya, kenapa ibu panggil Rifat? Kira-kira kenapa? Satu, dalam hidup ini random ya. Jadi tiba-tiba kita bisa dapat aja apa saja kesempatan. Karena semua orang kesempatannya sama. Ya, kalau kita lihat semua orang itu mulai lahir tidak ada yang punya apa-apa, tidak punya tangan, tidak punya baju apapun yang dipakai ya. Malah yang paling penting kalau lahir apa kalau ibu bapaknya mau mendengar? Nangis. Kenapa seorang perlu nangis? Karena kalau dia nangis kuat, badannya akan sehat karena jantungnya semua darahnya bergerak berjalan gitu ya. Justru nangis, dan nangis itu artinya bahwa mungkin dia sedih ya, kenapa pulang ke dunia, kenapa ditaruh ke dunia gitu ya. Nanti dipulang lagi nanti seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ternyata bahwa kita tuh harus menjaga kesehatan badan kita dulu. Termasuk tadi melakukan tugas-tugas kita ya. Setiap hari memanfaatkan, menggunakan apa yang sudah diberikan Allah ini dengan sungguh-sungguh, karena kita sehat, dan sehat itulah yang membuat kita bisa belajar, bisa membantu ibu ya. Coba adek yang mana ya? Ya yang pakai baju biru, adek ya, nggak apa-apa ya. Iya adek. Kalau bangun pagi gimana? Apa yang dikerjakan pertama kali bangun? Ada mic lagi ibu, maaf. Kenapa? Tahajud. Alhamdulillah. Jam berapa itu Dek? Pak Aju? Jam 3 di pesantren. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu adeknya. Iya, jadi dia sudah membiasakan tahajud jam 3 pagi. Luar biasa. Setelah itu ngapain ya? Tilawah. Sama siapa? Ada yang periksa atau sendiri latihan? Sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah. Terakhir baca apa? Hafalan apa atau apa yang dibaca? Ini udah 10 juz. Masya Allah, adiknya udah 10 juz hafalannya. Alhamdulillah. Di mana? Di pesantren mana Dek tinggalnya? Aduh, mic-nya kurang keras ya. Atau sini dulu sama ibu di sini. Siapa namanya ini? Maaf ibu ya, sebentar bu ya, kita ngabuburit tapi kita bisa belajar. Gimana Dek? Sini nak. Di mana? Di Bekasi. Ya, tilawahnya. Udah sampai apa yang paling terakhir diperiksa guru? Itu hafalan. Coba boleh ibu dengar beberapa ayat aja yang terakhir dihafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Apa aja? Boleh disebutin apa surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Oh jangan, itu terlalu gampang. Yang belakang 4 ayat terakhir boleh, 5 ayat terakhir. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naara falamma dha'afna ma haulahu zaballahu binurihim wa taqahum fi dhulumatil la yubsirun.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات وهب وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيهم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Insya Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Ania. Ahsan. Ahsan, iya. Ini Ahsan yang sekali karena seperti Ibu tuker ya. Karena Ahsan sudah memperlihatkan bahwa dia berusaha sungguh-sungguh untuk menghafal dan bisa memperlihatkan bahwa hafalan Al-Quran itulah nanti yang akan membantu Ahsan ya. Setiap kata yang dibacakan itu akan membantu kita. Dan ingat adik-adik, jadi seperti Ahsan juga ya, apa yang masuk dan kita pelajari setiap hari itu adalah bekal dari kita untuk melalui ke depannya. Kenapa jadi bekal? Kalau membaca Al-Quran itu sudah dipesankan ya di Al-Quran bahwa itu akan membantu kita setiap huruf yang kita baca. Nah tapi adik-adik perlu tahu juga bahwa menghafal itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi itu adalah submisif kita, bahwa kita tuh benar-benar percaya pada ketentuan Allah. Kita tidak ingin Al-Quran itu lenyap kan ya, itu semuanya stay di jutaan orang-orang di seluruh dunia ya. Nah kita sangat bangga sekali bisa berkumpul dengan adik-adik generasi masa depan yang tidak bisa menghapuskan Al-Quran itu di dunia karena hafal, karena tahu bahwa pesan ini adalah pesan yang diturunkan Allah kepada lewat siapa? Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adik-adik ini adalah penerang bagi dunia kita yang sekarang banyak sekali yang tidak tahu mau kemana ya. Sedangkan agama Islam itu sudah mengajarkan semua solusi-solusi dan semua cara untuk menghadapinya dengan ketentuan yang sudah diberikan. Nah, jadi mungkin adik-adik, Ibu mau cerita sedikit dulu ya. Kalau sekarang ini, terima kasih Ahsan. Ya, tepuk tangan dulu buat Ahsan sekali lagi. Oh iya, Ahsan ini ada hadiah untuk satu lagi. Rifat maju dulu. Wah, dikasih hadiah oleh ibu-ibu. Siang tadi satu lagi. Iya, Ahsan sama Rifat. FIFA Indonesia ini disimpan ya. Kalau Ahsan 10 tahun lagi bisa liatin ini ke ibu. Rifat bisa liatin lagi, ada tambah hadiah lagi 10 tahun lagi dari hari ini. Tanggal berapa jadinya? 10 tahun dari sekarang berapa? Sini dulu Rifat berdiri. 10 tahun dari sekarang berapa? Tahun berapa Rifat? Sekarang 2026 berarti 2036 tanggal berapa? Tanggal 11 apa nih? Tanggal 11 Maret atau ini sekarang berapa Ramadan? 11 Maret aja deh ya. Kita ketemu 10 tahun lagi. Ibu mau tahu 21 Ramadan ya. 11 Maret 2036 insya Allah. Rifat inginnya mau jadi apa? Rifat, sini berdiri sini Rifat biar. Rifat mau jadi apa 10 tahun lagi? Tentara, iya, insya Allah ibu doakan mencapai cita-citanya ya. Mau jadi apa saya? Ustadz, mau jadi ustadz apa? Sanawiyah, aliyah. Mau jadi ustadz yang terkenal. Seperti siapa contohnya? Seperti Ustadz Albur Samad, Masya Allah. Tepuk tangan dulu adik-adik. Jadi Rifat cita-citanya mulia dan semua adik-adik di sini juga ya pasti punya cita-cita. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi ustadz, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi perawat, ada yang mau jadi komputer programmer, ada yang mau jadi pengendali rudal tuh, rudal yang dikirim-kirim dari Irak, dari Iran ke Israel misalnya ya. Banyak sekali posisi-posisi yang ada di dunia ini. Dan itu semua kita semua harus punya cita-cita untuk bisa melakukan itu, ya. Nah,
tidak ada lain adalah setiap hari semua ibu-ibu yang hari ini hadir menghadirkan adik-adik di sini, semua orang tua, guru ingin bahwa adik-adik menjadi yang terbaik dengan melakukan upaya untuk mewujudkan cita-citanya itu. Kira-kira kalau mau jadi seperti Ustadz Abdul Somad, apa yang dilakukan, Rifat? Belajar. Belajarnya kira-kira seperti apa? Belajar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh setiap hari berapa jam? Setiap hari minimal 20 jam, maksimal seharian. Baik. Iya, 20 jam katanya Rifat ya? Ahsan, nih Bu. Iya, katanya Ahsan 20 jam, betul adik-adik. Pokoknya setiap waktu itu adalah kesempatan untuk kita belajar. Adik-adik datang ke sini melihat teman-temannya, bertemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik dan baik hati ya, yang selalu memikirkan semuanya detail, itu adalah kesempatan untuk belajar. Belajar itu tidak pernah kenal anak jam-jamnya saja, tetapi adalah bagaimana kita mewujudkan setiap hari itu melakukan apa yang dikatakan oleh guru dan orang tua. Satu, pertama kali, jangan lupa kalau berdiri, bereskan dulu tempat tidurnya. Jadi itu yang pertama kali. Kalau ngelihat apapun, usahakan dia jadi lebih baik daripada sebelum adik-adik ke sana. Misalnya kalau ruangan tadi berantakan, pas keluar usahakan lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, kalau bangun dari tempat tidur, usahakan semuanya nggak kelihatan seperti adik-adik baru tidur, dilipat, dirapikan semuanya ya. Itu awal langkah untuk menjadi sukses ya. Setelah itu dengarkan semua yang dikatakan oleh orang tua dan guru. Insya Allah kalau itu dilaksanakan tiap hari ya, dengan niat yang sungguh-sungguh ya, mempelajari apa yang dipelajari di sekolah, yang harus dikerjakan untuk belajar agama dan semuanya. Insya Allah dengan kemudahan dari Allah dan doa dari semuanya ya, adik-adik bisa mencapai cita-citanya ya. Amin ya. Dan jangan lupa senyum kayak Rifat nih. Ini contoh yang baik. Kenapa harus senyum? Kira-kira kenapa ya? Adik yang paling ujung. Kenapa sih orang harus sering senyum, Adik? Oh iya, seperti adik. Kalau senyum kenapa? Menjadi ibadah, baik. Kenapa kalau kita senyum? Coba deh adik keluar dari sini, terus lewat, terus senyum sama orang. Pasti baliknya dapat senyum lagi. Tapi kalau kita pasti berdapatnya sama ya. Jadi itu adalah cermin dari kita semua. Itu adalah kunci. Jangan lupa terima kasih, salam ya, dan kemudian maaf dan tolong ya. 3 kata ajaib itu jangan lupa untuk dilakukan setiap hari. Apapun, kalau setiap hari terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf, maaf, maaf. Satu lagi, tolong, tolong, tolong ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi pesan bagi adik-adik semua. Selain harus belajar sungguh-sungguh, kali-kalian juga adik-adik dulu kalau zaman ibu tuh dihafal ya. Jadi usahakan mungkin sekarang juga boleh ya adik-adik tetap 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12. Udah hafalin? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Dek, bisa? Ada nggak yang hafal kali kalian di sini? Oke, nggak apa-apa. Jadi mulai hari ini matematika, mempelajari alam, melihat semuanya itu harus dilakukan di samping belajar agama ya. Supaya negara kita juga bisa sama dan juga bisa mencapai posisi yang dicita-citakan bersama. Ya mudah-mudahan adik semua akan nanti mengisi semua tempat-tempat itu dan menjadi bermanfaat bagi orang lain, bagi negara kita, bagi bangsa kita. Saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu-Ibu Alisa Khadijah yang setiap tahun luar biasa, Ibu-Ibu Bunda Latifah, semua yang hadir hari ini, Bunda Indah, semua sampai detil memikirkan bagaimana supaya adik-adik berbahagia dan senang hari ini. Mari kita enjoy bersama-sama ya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, menikmati setiap hari yang diberikan oleh Allah, menyiapkan diri menjadi generasi penerus yang tak lebih baik daripada generasi sekarang. Oke? Ya. Oke, demikian adik-adik. Terima kasih Bu, Pak Prof Najib yang sudah jauh-jauh datang dari Bandung dan seluruh Bapak Ibu semuanya yang menjadi donatur hari ini sehingga kita bisa berkumpul. Sampai bertemu lagi dan insya Allah kita semua senantiasa diberkahi Allah.
Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat ya. wabarakatuh. Wah,